Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan konfigurasi antara dua router yang saling terhubung, kemudian terhubung juga ke internet. Di sini ada tabel konfigurasi yang sudah ditentukan, gateway dan IP bridge-nya juga, dan tes koneksinya juga, dan tes website yang akan dituju. Kemudian di sini ada saya buat topologi sesuai dari praktikum kali ini. Saya menggunakan IP gateway dari koneksi internet IndiHome yang dimana IP-nya 192.168.1.1/24 yang dimana itu adalah IP gateway default dari IndiHome. Kemudian di router 1 itu di interface ether 1-nya terhubung ke internet, kemudian atau ke modem ya. Kemudian di ether 2 terhubung kepada PCA, dan ether 3 terhubung ke router 2. Di router 1, ether 2 dan ether 3 di bridge dengan IP 172.173.174.1/29. Nah, di router 2 ini di ether 1-nya terhubung ke ether 3 pada router 1, kemudian ether 2 terhubung kepada PCB, ether 3 terhubung pada PCC, dan interface 123 di bridge juga. Kemudian ini ada setting konfigurasi PCA ya. Pertama kita akan lakukan untuk pengecekan IP, memastikan bahwa pertama-tama kita lakukan dulu yaitu pengecekan IP DHCP ya. Pertama kita buka control panel, kemudian kita buka network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian kita pilih change adapter setting, ada ethernet, kita klik kanan, kemudian properties, kemudian kita pilih IPv4, TCP IPv4, pastikan obtain ya karena kita menggunakan IP DHCP. Kemudian kita oke saja, close control panelnya, kemudian kita buka Winbox. Kita masukkan menggunakan MAC address. Kita akan konfigurasi router 1 terlebih dahulu. Pertama-tama kita lakukan reset configuration terlebih dahulu. Kita reset konfigurasi, kemudian router akan melakukan reboot. Ditunggu saja beberapa saat, kemudian router akan kembali login ke laman routernya, ketik rotik. Setelah login, router akan terreset seperti sudah di reset. Maka kita akan konfigurasi sesuai dengan topologi yang tadi. Pertama kita cek interface dulu sudah running, kemudian kita ubah nama interface sesuai dengan di topologi yang tadi kita buat. Ether 1 kita ubah namanya menjadi gateway ya, karena terhubung ke gateway atau internet. Kemudian apply oke. Kemudian untuk konfigurasinya ether 3 kita gunakan di sini karena ether 2 ada sedikit bermasalah. Nah, kita ether 3 kita ganti nama PCA, apply oke. Kemudian ether 4 kita ubah juga menjadi router 2 ya, ether 4 router 2, apply oke. Kemudian setelah setting interface, kita ubah nama identity pada router terlebih dahulu sesuai dengan di soal. Kita menggunakan namanya router 1, apply oke. Setelah di apply oke, kemudian kita melakukan bridge terlebih dahulu sih. Kita lakukan bridge. Sebelumnya kita akan tambah dulu nama bridge-nya menjadi bridge LAN ya. Bridge apply oke.
Kemudian portnya juga kita tambahkan seperti dengan topologi, kita bridge Ether 3 dan Ether 4 di sini, karena Ether 2 sedikit bermasalah sebelumnya. Oke, setelah kita bridge kedua port tersebut, kemudian kita akan membuat address list dulu ya. Pertama kita masukkan IP dari Ether 1 atau IP routernya 192.168.1.5 sesuai dengan min. Jangan lupa masukkan /24. Oke, kemudian kita tambah IP bridge nya sesuai dengan di soal, sesuai dengan topologi maksud saya, 172.173.174.1/29. Interface-nya kita ubah menjadi bridge LAN. Klik OK. Kemudian kita menggunakan DHCP setup karena kita menggunakan IP DHCP. Ya, interface-nya kita menggunakan bridge LAN. Oke, next terus. Oke, next. Oke, kita sudah menambahkan IP DHCP. Kemudian kita untuk setting route list-nya ya, ke internet, kita masukkan IP gateway ke internet atau ke modem dengan IP gateway 192.168.1.1 update. Oke, berhasil. Kemudian juga DNS nya kita setting sama juga dengan menggunakan IP default gateway nya 192.168.1.1. Oke. Kemudian setting terakhir di router 1 yang terakhir untuk firewall, kita tambahkan, kita ke tab bar tab dulu ke general, scan nya kita pilih SNAT, kemudian interface nya kita pilih Ether 1 gateway, terus kemudian bar action nya kita pilih masquerade IP, lalu oke. Kemudian kita tes ping Google. Oke, ini berhasil ya. Kemudian kita coba IP config untuk melihat IP kita berapa. Nah, kita mendapatkan IP 172.173.174.6 karena kita mendapatkan IP DHCP sesuai dengan bridge yang tadi. Kemudian coba kita membuka Classroom atau akses internet terlebih dahulu. Ini kita buka YouTube, berhasil. Nah, sekarang kita buka Classroom. Nah, sesuai dengan soal di PC A membuka Classroom dan berhasil juga. Oke, kemudian kita setting router 2. Kita menggunakan setting router 2 dipakai PCB ya. Kita masuk ke router 2 ya. Kita di sini di router 2 hanya config bridge saja sih. Untuk pertama kita setting identity routernya dulu menjadi router 2, lalu update dan oke. Kemudian kita bridge, kita tambahkan bridge-nya LAN, kemudian pindah ke portnya, kita tambahkan seperti di router 1 tadi. Kita bridge semua interface di router 2, 1, 2, dan 3. Oke, seperti ini. Kita ubah nama interface-nya juga. Sesuaikan dengan soal ya, karena Ether 2 tadi ke PC B dan Ether 3 ke PC C. Oke, setelah kita bridge, kemudian untuk mengakses, kita coba buka command prompt dulu. IP config-nya kita dapat IP berapa? Kita mendapat IP 172.173.174.4, berarti kita mendapatkan IP DHCP itu ya. Nah, kita coba buka Microsoft Teams, apakah bisa? Nah, di sini kita berhasil membuka Microsoft Teams ya, sesuai dengan permintaan soal tadi. Oke, kemudian kita coba PCC. Kita akan coba akses Netcard. Oke, ini berhasil masuk Netcard ya.
Oke, selanjutnya kita sharing folder dari PC A ke PC B dan C. Oke, kita pertama pilih folder yang kita akan sharing. Pertama, pastikan Windows Server kita mati juga ya, dan sampai kita berjalan. Oke, kemudian kita sharing folder dengan cara klik kanan pada folder, lalu kita pilih share. Untuk tujuannya kita everyone add, nah baru aksesnya read and write, kita share dan download. Maka kita akan uji di PC B dan C apakah bisa terhubung bisa membuka file share folder tadi. Oke, kita coba di PC B dulu. Kita memasukkan IP 172.173.174.6. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa melihat folder-folder yang di-share oleh PC A. Sekarang kita masuk ke PC C. Kita coba dengan cara yang sama, menggunakan IP PC A. Pertama kita pencet tombol Windows dan R agar kita masuk ke menu running dan masukkan IP PC A. Kayaknya juga bisa berhasil masuk. Sekarang dari PC B akan membuka file HTML di PC A dengan membuka browser dengan mengetikkan IP dari PC A 172.173.174.6 nama file HTML-nya, kemudian enter. Oke, kita masuk ke HTML filenya. Kita masuk ke halaman biodata ya ini. Nah, sekarang kita coba di PC C untuk membuka file HTML yang dari PC A. Sama saja dengan PC B, kita lakukan hal yang sama. Masukkan IP, kemudian masukkan nama file HTML-nya. Oke, kita ketikkan dulu. Oke, ini oke, bisa juga. Nah, itu teman-teman praktikum mengkonfigurasi dua router menggunakan IP DHCP yang ingin terhubung ke internet dan select akses sharing folder, kemudian akses file HTML dari PC lain, dan juga akses internet yang tadi seperti Classroom di PC A, kemudian Microsoft Teams di PC B, dan Netcard di PC C. Sekian video dari saya, terima kasih.